Cincin Rasulullah, benda kecil yang mengubah sejarah dunia. Sebuah cincin kecil, terbuat dari perak, dipakai di jari kelingking. Tapi siapa sangka, cincin ini pernah digunakan untuk mengirim pesan kepada raja-raja dunia. Dan lebih mengejutkan lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melepas cincin emas, lalu seluruh sahabat ikut melepasnya, hanya karena satu kalimat beliau. Apa rahasia di balik cincin Rasulullah ini? Satu cincin, benda kecil, tapi syarat makna. Dalam kehidupan kita hari ini, cincin sering dianggap hiasan, simbol status, bahkan lambang kemewahan. Namun di tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cincin berubah menjadi simbol kepemimpinan, alat dakwah, tanda ketundukan total kepada Allah. Ini bukan sekadar aksesoris. Ini adalah identitas kenabian dalam bentuk paling sederhana. Dua Rasulullah memakai cincin di tangan kanan. Beberapa sahabat meriwayatkan hal yang sama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan cincin di tangan kanan. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadits riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, Al-Nasai dan Ibn Hibban. Abdullah bin Ja'far juga meriwayatkan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan cincin di jari tangan kanan beliau. Hadits riwayat Al-Tirmizi, Al-Nasai, Ibn Majah dan Ahmad. Bahkan lebih spesifik lagi, Anas bin Malik mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan cincin di jari ini, sambil menunjuk ke jari kelingking tangan kanan. Hadits riwayat Muslim. Artinya jelas, bukan di jari telunjuk, bukan di jari tengah, tapi di jari kelingking. 3. Cincin itu terbuat dari perak, bukan emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang anti keindahan. Namun beliau sangat tegas dalam batasan. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin dari perak. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa perak? Sederhana. Tidak berlebihan. Tidak memicu kesombongan. Dan ini menjadi pelajaran penting. Keindahan dalam Islam tidak boleh melahirkan kesombongan. 4. Kisah mengejutkan, Rasulullah pernah memakai emas, lalu melepasnya. Ini bagian yang sangat menggugah. Awalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai cincin emas. Dan apa yang terjadi? Para sahabat langsung menirunya. Namun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas cincin itu dan bersabda, Aku tidak akan mengenakan ini lagi selama-lamanya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa yang dilakukan para sahabat? Mereka langsung melepaskan cincin emas mereka. Tanpa debat. Tanpa tanya. Tanpa alasan. Ini bukan sekadar ketaatan. Ini adalah cinta yang total. 5. Cincin bertuliskan, Muhammad Rasulullah. Cincin Rasulullah bukan cincin biasa. Di dalamnya terdapat ukiran Muhammad Rasulullah. Ibnu Umar meriwayatkan, cincin itu bertuliskan, Muhammad Rasulullah, dan beliau tidak mengizinkan seorang pun menambah tulisan di dalamnya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tulisan ini disusun secara unik. Baris atas, Allah. Tengah, Rasul. Bawah, Muhammad. Kenapa? Agar nama Allah tetap di posisi paling tinggi. Ini menunjukkan satu hal penting. Rasulullah selalu menempatkan Allah di atas segalanya. 6. Cincin itu digunakan sebagai stempel dakwah. Ini bagian yang sering tidak diketahui banyak orang. Cincin Rasulullah digunakan sebagai stempel resmi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir, surat itu harus memiliki cap resmi. Maka cincin ini digunakan sebagai stempel. Bayangkan, dari jari Rasulullah, tercetak pesan tauhid, sampai ke raja-raja dunia.
Ini bukan sekadar cincin. Ini alat penyebar Islam ke seluruh dunia. 7. Kisah sedih, cincin itu hilang di sumur Aris. Ada satu peristiwa yang sangat menyentuh. Cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap digunakan oleh para khalifah setelah beliau wafat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Namun, pada masa Utsman bin Affan, cincin itu jatuh ke dalam sumur Aris. Ibnu Umar meriwayatkan, cincin itu jatuh ke sumur Aris. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sumur itu kemudian dicari berhari-hari, namun tidak pernah ditemukan. Apa pelajaran dari peristiwa ini? Bahkan benda berharga pun bisa hilang, tapi nilai dan ajarannya tetap hidup. 8. Filosofi cincin Rasulullah. Jika kita renungkan, cincin Rasulullah mengajarkan banyak hal. 1. Kesederhanaan adalah kemuliaan. Bukan emas, tapi perak. Bukan mewah, tapi cukup. 2. Ketaatan total. Satu kalimat Rasulullah langsung mengubah perilaku sahabat. 3. Dakwah bisa lewat apa saja. Bahkan cincin bisa menjadi alat dakwah. 4. Jangan bergantung pada benda. Cincin itu hilang, tapi Islam tetap menyebar ke seluruh dunia. 9. Relevansi untuk kita hari ini. Hari ini, kita juga memakai cincin. Tapi pertanyaannya, apakah cincin kita mendekatkan kita kepada Allah? Atau justru mendekatkan kita pada kesombongan? Apakah kita memakai untuk ibadah? Atau hanya untuk pamer? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, gunakan dunia, tapi jangan sampai dunia menguasai hati kita. Cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar perhiasan. Ia adalah simbol kesederhanaan, kepemimpinan, ketaatan, dan dakwah. Dari cincin kecil itu, Islam menyapa dunia. Dari jari mulia itu, pesan tauhid menyebar ke seluruh penjuru bumi. Hari ini, kita mungkin tidak punya cincin seperti beliau, tapi kita punya kesempatan yang sama. Menjadi bagian dari dakwah. Menjadi bagian dari kebaikan. Menjadi bagian dari perubahan. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, like, share, subscribe. Karena kita akan terus mengupas jejak-jejak kecil Rasulullah yang ternyata memiliki makna yang sangat besar.